Lafaz istighfar merupakan salah satu zikir untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya setelah sholat, umat muslim tidak akan melewatkan untuk mengucapkan kalimat astagfirullahaladzim tersebut. Harapannya adalah dengan istighfar mampu menghapuskan dosa-dosa yang telah kita perbuat. Ternyata tidak hanya untuk memohon ampunan, kalimat zikir yang sering diucapkan Nabi Muhammad SAW ini juga memiliki banyak keutamaan lain jika kita amalkan secara istiqomah. Kisah-kisah berikut menceritakan bagaimana keajaiban amalan istighfar dalam kehidupan. Mulai dari kisah pedagang roti yang ingin bertemu dengan imam besar Imam Ahmad, hingga nenek tua renta yang mengharapkan pertolongan dokter untuk menyembuhkan cucunya. Bagaimana kisah lengkapnya? Berikut ulasannya. Yang pertama, kisah pedagang roti. Imam Ahmad bin Hambal merupakan salah satu ulama dari 4 mazhab yang namanya termasyhur hingga saat ini. Pada zamannya, dia begitu dielu-elukan oleh banyak orang. Dalam sebuah kisah yang ditulis Imam Al-Jauzi dalam buku tentang Imam Ahmad, dikisahkan bahwa saat sang imam memasuki usia senja, beliau ingin pergi ke negeri Syam. Namun, anehnya Imam Ahmad sama sekali tidak memiliki tujuan yang jelas. Kenapa ia ingin pergi ke tempat itu? Padahal, dia harus menempuh perjalanan jauh dari kediamannya, yaitu di Baghdad, menuju ke Syam. Sesampainya di Syam, Imam Ahmad berhenti untuk menunaikan sholat duhur. Tidak ada yang mengenalinya, mengingat zaman dahulu teknologi tidak secanggih saat zaman sekarang. Dia menunggu di masjid tersebut hingga menjelang sholat asar. Setelah asar, sang imam membaca Al-Quran untuk menunggu waktu maghrib dan isya. Setelah habis malam, Imam Ahmad kemudian ingin tidur dan beristirahat di masjid tersebut. Namun, penjaga masjid tidak mengizinkan dia tidur di sana. "Wahai Syekh, Anda tidak boleh tidur di sini. Ini peraturan, silahkan pergi," kata sang penjaga. Namun, Imam Ahmad menolak. "Saya musafir, saya ingin istirahat di sini," jawab sang imam. Namun, sang penjaga tetap menolak dan memintanya untuk keluar, lalu kemudian mengunci pintu masjid. Setelah penjaga tersebut pergi, Imam Ahmad kembali beristirahat di pelataran masjid. Tapi sang penjaga kembali datang dan lagi-lagi mengusirnya hingga mendorongnya menuju ke jalanan. Lalu ada tukang roti yang rumahnya tidak jauh dari masjid. Melihat kondisi tersebut, tukang roti tersebut memanggilnya, "Hai Syekh, kembalilah beristirahatlah di tokoku." Kemudian Imam Ahmad masuk ke toko roti tersebut. "Rumahku tidak jauh dari sini. Ini toko rotiku. Di belakang sana ada ruangan untuk beristirahat. Beristirahatlah malam ini dan besok pagi engkau bisa melanjutkan perjalanan lagi." Setelah masuk ke toko tersebut, Imam Ahmad kemudian memperhatikan aktivitas sang penjual roti. Dan ada satu hal yang paling menarik perhatian beliau dari lelaki ini, yakni ucapan zikir dan doa istighfar terus meluncur dari mulutnya tanpa putus sejak awal dia mengerjakan adonan rotinya. Imam Ahmad yang kagum, dia bertanya, "Sejak kapan Anda selalu beristighfar tanpa henti seperti ini?" Dia menjawab, "Sejak lama sekali. Ini sudah menjadi kebiasaan rutin saya, hampir dalam segala kondisi." Lalu Imam Ahmad bertanya lagi, "Lantas apa hasilnya?" "Ya, Allah mengabulkan semua permintaanku," jawabnya. "Lalu apa permintaanmu yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?" tanya sang imam. Si lelaki soleh ini pun melanjutkan jawabannya dan berkata, "Sudah cukup lama saya selalu berdoa memohon kepada Allah untuk dipertemukan dengan seorang ulama besar yang sangat saya cintai dan agungkan. Beliau adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Allahu Akbar. Karena istighfar mulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan saya datang ke kotamu ini tanpa alasan yang jelas. Karena istighfar mulah marbot masjid melarang saya tidur di masjid. Karena istighfar mulah engkau menawarkan aku istirahat di tempatmu. Sayalah Ahmad bin Hambal." Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan Imam Ahmad ke rumahnya karena beristighfar. Kisah yang kedua, yaitu ajaibnya istighfar seorang ibu. Kisah selanjutnya belum lama terjadi yang bercerita tentang seorang ibu yang berada tinggal di wilayah Kashmir. Ibu ini memiliki anak perempuan yang memiliki penyakit tulang. Si ibu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil beristighfar. Pasalnya, dia sudah membawa anaknya ke dokter di sekitar wilayahnya, namun tidak mendapatkan hasil yang dia harapkan.
Sampai mereka hanya bilang bahwa hanya ada satu dokter yang mampu menangani penyakit ini. Dokter tersebut seorang muslim, ahli spesialis tulang. Namun sayangnya dia tinggal sangat jauh, yaitu di India. Sang ibu mengetahui jika dirinya tidak memiliki kemampuan untuk pergi ke India, membeli tiket pesawat, makan selama di sana dan biaya berobatnya. Maka ibu ini hanya memperbanyak doa dan istighfar. Singkat cerita, dokter yang dimaksud tersebut keluar dari India untuk mengisi sebuah acara dan melewati wilayah Kashmir. Tiba-tiba pilotnya bilang tidak bisa terbang karena ada hujan badai dan harus turun di wilayah ini. Setelah turun, tiba-tiba berkata, "Saya harus menghadiri seminar. Berapa jauh lagi wilayah ini dari tempat tujuan?" Ternyata waktu yang dibutuhkan untuk sampai sekitar 4 jam. Sehingga sang dokter memilih untuk menyewa mobil karena waktu untuk seminar sekitar 6 jam lagi. Akhirnya dia meninggalkan bandara untuk menuju lokasi seminar. Namun sayang, baru sebentar meninggalkan bandara, hujan semakin lebat, sehingga supir tidak bisa melanjutkan perjalanan. Karena jika dipaksakan, maka mereka akan menghadapi badai. Akhirnya dokter menyetujui untuk beristirahat dengan mendatangi rumah penduduk setempat. Rumah tersebut tampak tua, yang terbuat dari kayu yang reot. Lalu dokternya mengetuk pintu, mengucapkan salam dan meminta bantuan agar sang pemilik rumah memberikan tumpangan. Lalu sang dokter masuk dan sang ibu mengambilkan minuman. Ketika sang dokter berada di ruang tamu, anak sang ibu ini menangis kesakitan di kamar. Lalu dokter bertanya, "Kenapa anak ibu menangis?" Tanya sang dokter. "Sakit tulang," jawab sang ibu. "Kenapa tidak dibawa ke dokter?" Sang ibu menjawab, "Sudah, tapi kata dokter mereka tidak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan hanya dokter yang bernama si Fulan." Dokternya lalu berkata, "Segala puji bagi Allah yang mendatangkan saya ke rumah ibu. Saya ini dokter yang dimaksud. Allah datangkan ke rumah ibu justru hanya dengan istighfar, tanpa biaya dan gratis." Masya Allah. Kisah yang ketiga, berkah merutinkan istighfar, selamat dari fitnah. Kisah selanjutnya datang dari dokter spesialis jantung yang bernama Dr. Khalid Jubai. Dia mengalami kejadian ajaib setelah melakukan istighfar dalam hidupnya. Pada suatu ketika, Dr. Khalid Jubai mendapat fitnah dari rekan sekantornya. Jika fitnah tersebut berhasil dibuktikan, maka sang dokter terancam dipensiunkan dini dari rumah sakit. Hal ini membuat gusar hingga begitu tersiksa batin. Meski demikian, ia berjuang untuk memulihkan nama baik, tapi upayanya tidak cukup untuk melawan rekan sekantornya yang menebar fitnah. Kondisi ini sampai membuatnya putus asa hingga beberapa saat. Namun, akhirnya keajaiban mulai terjadi ketika dia mendatangi masjid. Setelah sholat, dia teringat sesuatu yang mengubah pemikirannya. "Selama ini, semua orang yang sakit datang kepadaku dan dengan harapan besar agar aku mengobati mereka. Tapi mengapa sekarang aku sendiri justru tidak mampu?" Beliau berpikir. Selanjutnya, tiba-tiba beliau teringat keutamaan istighfar dan merasakan adanya dorongan yang sangat kuat untuk melakukannya, untuk membaca istighfar. Maka sepanjang perjalanan pulang, beliau mulai mengulang-ulang bacaan istighfar tersebut. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku beristighfar, memohon ampun kepada Allah yang tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia, yang maha hidup, yang maha mengurus, dan aku bertobat kepadanya. HR Al-Hakim dari Ibnu Mas'ud dan At-Tirmizi dari Bilal bin Yasar bin Sa'id. Sesampainya di rumah, ada perasaan lega yang begitu dahsyat. Dia mengalami semacam pengalaman spiritual yang merasuk ke dalam hati beliau, sehingga beliau tidak henti membaca lafaz istighfar tersebut setiap saat dan dalam segala kondisi. Singkat cerita, hingga pada suatu waktu, semua tuduhan yang menjadi rumor buruk terhadapnya ternyata tidak terbukti. Tentu saja beliau terkejut sekaligus bersyukur mengetahui kabar baik tersebut. Dengan begitu, beliau menjadi bebas dari sanksi pemberhentian kerja dan namanya pun menjadi tetap bersih kembali. Tak cukup sampai di situ, akibat fitnah yang dialamatkan kepada beliau tidaklah terbukti, maka 5 koleganya yang melaporkan beliau itu pun turut menerima konsekuensinya atas tuduhan tidak berdasar tersebut. Di antara mereka ada yang dimutasi dari tempat dan posisi kerjanya semula. Ada juga yang justru dipensiun dinikan. Ada yang mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada beliau dan instansi terkait. Maka dari itu, hendaklah kita selalu ingat sabda Nabi Muhammad SAW. Jikalau bersama istighfar ada kemudahan dari permasalahan yang mendera kita dan amalan pembuka pintu rezeki yang mujarab dari Al-Quran dan hadis.